2 biji. Terus Motec M800 pakai full. Oke. Halo teman-teman semua, kembali lagi di The Car Vlog. Kali ini gue kembali lagi ke bengkel RFT Motorsport. Pasti teman-teman udah pada tahu semua, ini adalah salah satu bengkel ternama untuk rally di Indonesia. Yang akan kita bahas kali ini adalah mobil Mitsubishi Triton tubular yang dipakai oleh Rifat Sungkar. Pasti teman-teman udah pada tahu semua, banyak juga yang udah nge-request buat nge-review secara detail mobil ini. Oke, sebelumnya gue pengen ngejelasin dulu nih, asal-usul dari mobil ini. Mobil Triton yang dipakai Rifat Sungkar ini, aslinya itu bukan buatan Indonesia, dan juga bukan buatan dari Amerika Serikat. Tapi, mobil ini dibangunnya itu di Jadi sejarah dari mobil ini, mobil itu aslinya dibangun di South Africa, dipakai balap di sana selama beberapa tahun, dan di South Africa itu setelah mobil ini mengikuti kejuaraan jenis rally raid selama beberapa tahun itu, mobil ini menjadi salah satu mobil yang paling diperhitungkan. Mobil ini langganan juara, sampai pada akhirnya mobil ini dibeli oleh orang Australia. Buat body, menurut gue ini adalah salah satu body yang paling radikal sih di speed off-road. Nah, kenapa mobil ini dibikinnya basicnya Triton, bukan basic Pajero, karena ya sebelumnya Rifat sudah pakai Pajero, dan di mobil kali ini karena mobilnya itu sebenarnya adalah tubular pickup, jadi yang dirasa cocok memang menggunakan model dari Mitsubishi Triton. Cuma yang bedanya, bodi ini di bagian sampingnya udah kelihatan banget perbedaannya tuh. Nyasnya itu cuma segini, berarti kurang lebih lebarnya tuh bisa sekitar 25-30 cm. Tapi sementara emang basic mobilnya pun sih juga lebih lebar daripada Triton yang aslinya. Ukurannya sih gila, lebar banget nih. Jadi di off-road Gixxer nih, emang ini salah satu mobil yang paling lebar nih sekarang. Ada lagi sih beberapa kompetitornya yang juga lebar, tapi ini buat gue aja udah lebar banget. Nah, pastinya kalau untuk grill sampai ke bumper bawah, ini emang mempertahankan desain aslinya dari Mitsubishi Triton. Dulu waktu awal dibikin, itu tuh desainnya lebih tipis, jadi setelah grill atas ini, di bagian yang bawahnya nih nggak ada nih, kosong aja gitu, jadi bisa kelihatan bagian suspensi depannya. Cuma setelah itu dirubah, sehingga bentuknya lebih mirip lagi dengan Mitsubishi Triton yang aslinya. Sekali lagi, ini mobilnya adalah full tubular, jadi sebenarnya hanya casingnya aja yang Triton. Kolongnya pun semua itu udah custom tubular semua. Salah satunya adalah suspensi depan. Nah, kita lihat bagian kolongnya yang depan. Ini buat steeringnya teman-teman. Jadi karena ini independen kan, pakainya tuh rack and pinion jenisnya. Ini udah di custom. Sementara untuk sistem suspensinya itu independennya adalah double wishbone. Ini kalau double wishbone, jadi armnya ada dua ya. Sayapnya ini ada dua, yang bagian bawah, yang bagian atas. Terus untuk gardannya sama as roda ini, CV join ini juga udah di custom. Lebar banget sih menurut gua, lebih lebar dari kebanyakan mobil-mobil speed off-road yang sekarang ada. Nah, ini shock breaker jenisnya ada bypass, yang sebelah kanannya jenis yang coilover. Jadi bypass itu emang banyak dipakai untuk off-road, terutama di off-road racing ya, di speed off-road. Ini gunanya adalah untuk mengoptimalkan jumpingan, ya terutama ya saat mendaratnya ya, saat landingnya gitu. Jadi ini shock perlu bisa disesuai, jumpingan tinggi, jumpingan rendah, itu bisa di setel semua supaya bisa maksimal. Tidak seperti yang dibayangkan, suspensi mahalnya meredam dengan baik. Apalagi ya, sebenarnya di bagian depan sih nggak terlalu banyak. Ini emang ribet karena emang konstruksi tubularnya aja, tapi mesin sih nggak ada di sini. Jadi ya paling itu aja sih, hanya steering, terus shock breaker ya, bypass the coilover, deck pelindung, terus sampai ke belakang sana itu semuanya ditutupin. Jadi ada skid plate-nya, ada deck pelindungnya. Nah, itu gunanya emang untuk ngindarin entah ada batu, ada
ada obstacle line di kolong, jadi nggak sampai ngerusak bagian parts yang ada di kolong mobil gitu. Oke, kita coba lihat dari samping ya. Nah, buat ban, Rifat Sungkar menggunakan ban Desert Hawk XMT, itu ukurannya adalah 265/75 ring 16. Kalau 265 ini kurang lebih 33 inch, dan bannya jenisnya itu adalah yang MT. Sebenarnya sih yang MT ini dipakai bukan kering, tapi lebih cocok digunakan saat trek basah. Sementara kalau pas lagi kering, itu pakai jenisnya yang AT. Lalu buat velg, ini adalah EvoCourse, tipenya adalah Dakar. EvoCourse Dakar ini adalah velg buatan Inggris. Memang aslinya dibikin itu untuk kebutuhan balap seperti rally raid atau balap-balap off-road lainnya. Jadi untuk ketahanannya pastinya udah nggak diraguin lagi. Selain itu juga bentuknya sih menurut gua ganteng banget. Nah, untuk remnya ini udah diganti. Jadi baik untuk disc brake-nya, kalipernya, dan brake pad-nya itu menggunakan VXR. Tapi untuk brake pad-nya udah di-upgrade lagi menggunakan Carbon Loren. Carbon Loren itu adalah salah satu brake pad atau sepatu rem yang dibuat dari bahan karbon, dan itu banyak digunakan di mobil-mobil rally, sehingga tenaga untuk nge-stop mobil ini ya menurut gue sih oke banget. Nah, ini tadi kan kita udah sempat lihat dari kolong suspensinya. Kalau teman-teman lihat dari samping, yang ini adalah jenis bypass. Bypassnya menggunakan red flow, sementara untuk coil overnya atau yang ada di belakangnya situ itu juga menggunakan red flow. Nah, untuk shock breaker, ini juga shock breaker asli bawaan dari luar negerinya mobil ini. Nah, cuma waktu itu memang sempat Rifat ganti dengan menggunakan trigger suspension, tetapi karena memang settingannya belum optimal, akhirnya kembali lagi menggunakan shock breaker asalnya ini. Ini cukup menarik teman-teman, kan bodinya semuanya udah full fiber. Di bagian belakang kap mesinnya udah dikasih bolong-bolong. Kayaknya sih kalau menurut gue pertama buat ngeluarin udara panas juga, walaupun di depan sini kosong ya, nggak ada mesinnya. Mesinnya di belakang. Tapi mungkin juga ini menurut gue salah satu fungsi dari bolongin ini adalah untuk memperbaiki aerodinamikanya saat jumping. Jadi saat kita terbang, posisi udara masuk, nahan dalam sini, dengan ada lubang ini, dia akan ngebantu untuk ngeluarin udara sehingga mobil bisa lebih cepat nunduk lagi ke bawah. Karena ini kan mesin belakang, jadi cenderung mudah gitu untuk mobil jumpingnya tuh ngedongak ke atas. Jadi mungkin ya, ini salah satu untuk memperbaiki aerodinamikanya. Yang gue lihat lagi sangat kental dengan tritonnya adalah spionnya pakai spion asli, supaya aksen tritonnya makin kelihatan. Buat pintu emang udah nggak ada pintu aslinya, bahkan ini juga walaupun fiber dibikin mati, jadi mau nggak mau mesti lompat ke dalamnya. Yang gua nggak ngebayang sih sebenarnya kalau Rifat Sungkar masuk ke dalam, ukuran badannya kan lumayan besar, kayaknya nggak mudah juga gitu buat ke dalam. Dan gue lihat di bagian bawahnya nggak ada tambahan footstep, jadi buat masuk ke dalamnya kayaknya butuh usaha tambahan gitu. Di sebelah sini ada tapi cuma sedikit aja, ini juga gampang kepleset. Oke, terus di bagian belakang sini seperti depan tadi, ini juga dilebarin. Kalau gue lihat sih dari bodi sini lebarnya keluar bisa sekitaran 20 cm. Ini juga dibikin bolong sini untuk aerodinamikanya, udaranya bisa langsung lewat ke belakang. Tapi kayaknya sih menurut gue kalau di mobil ini bagian sini dibolongin lebih ke untuk stylingnya aja sih, biar lebih keren gitu ya, lebih sangar. Nah, ini dia bagian belakangnya. Pertama-tama gue pengen ngebahas dulu tentang suspensinya. Sebenarnya sama kayak di bagian depan. Kalau teman-teman lihat mungkin di bagian kanan sini ya, dia tetap tiap titik roda itu pakai 2 piece shock breaker. Kayak yang depan tadi ada yang bypassnya nih. Terus yang depannya lagi itu pakai yang coilover. Cuma kalau yang depan tadi kan mereknya Red Flow, yang bagian belakang dia pakai mereknya Fox Racing Shock. Terus buat gardannya, ini gardannya juga udah custom. Ini customnya full semua buatan dari South Africa. Nah, bukan cuma gardannya nih, bukan cuma bonggolnya nih kalau teman-teman lihat. Ini full sampai ke CV joint
atau as roda, ini semua udah di custom. Terus sistem suspensinya menurut gue juga lumayan unik sih, karena walaupun dia independen, tapi modelnya nggak seperti bagian depan double wishbone, dia pakai semi trailing arm. Jadi dia modelnya seperti segitiga ukuran cukup besar. Dia mengikatnya itu ke bagian depan titiknya. Kalau misalnya di luar negeri, sistem kayak gini sebenarnya banyak dipakai juga untuk dibagi. Mau yang di off-road racing misalnya, bagi sana banyak yang menggunakan sistem seperti ini. Mesin yang pakai Rifat Sungkar itu adalah mesin LS2 6000 cc. Ini mesin emang baru dipasangnya itu di Australia ya, bukan di South Africa. Aslinya itu mesinnya adalah VQ35. Pas sampai di Australia diganti menjadi mesin LS2 tapi yang racing engine. Jadi spek mesin ini 6000 cc nya tuh udah dibikin di Australia bulat khusus emang buat kebutuhan balap. Jadi bukan LS-LS yang berasal dari mobil harian yang banyak beredar di jalanan. Nah, buat di kelas FFA sekarang emang mayoritas mesin mobilnya udah banyak ditaruh di belakang. Sebenarnya apa sih kelebihannya mesin yang diposisiin di bagian belakang mobil? Jadi kalau untuk di speed off-road itu kan kita banyak jumping. Dengan posisi mesin yang ada di depan, mobil itu biasanya saat jumping itu cenderung nukik atau nunduk ke depan. Sehingga tidak bagus juga untuk stabilitas dari mobil tersebut. Nah, kalau kita taruh di belakang seperti mobil Rifat ini, maka saat kita jumping, mobil itu pembagian bobotnya lebih optimal, tidak terlalu berat di depan, jadi saat mendaratnya juga bisa jauh lebih smooth karena nggak terlalu menukik itu tadi. Nah, ngomong-ngomong mesin belakang, sebenarnya untuk mobil seperti Rifat Sungkar ini dibilangnya adalah mesin tengah. Kenapa demikian? Karena posisi mesinnya itu masih sebelum dari gardan belakang. Mesin yang ada di belakang, mobil bermesin belakang itu yang tepat adalah setelah dari gardan belakang itu mesin. Sementara jika mesin ada sebelum gardan belakang, itu dibilangnya adalah mesin tengah atau mid engine. Tetapi memang kebanyakan di teman-teman off-road, mid engine ini sudah termasuk mesin di belakang. Karena mungkin pemikirannya kalau mesin itu posisinya ada di belakang mereka, yaitu jatuhnya udah mesin belakang. Mungkin seperti itu. Ini mesinnya udah bulat, mesin racing engine yang udah di-upgrade menjadi stage 3. Biasanya kalau udah stage 3 itu udah hampir seluruh bagian internalnya itu diganti. Mulai dari piston, stang piston, lalu juga camshaft, semua yang ada di bagian headnya, sampai ke throttle body juga. Ini throttle bodinya dilariin ke filter box yang ukurannya lumayan besar di bagian sini. Karena ini gue tahu banget pasokan udaranya butuhnya lumayan banyak kalau mesin V8. Terus yang ada di depan gue, inilah radiatornya. Radiatornya menggunakan CBR, ini udah aluminium. Di mobil ini juga menggunakan oil cooler yang jumlahnya lumayan banyak. Kalau teman-teman lihat ada di bagian sini nyempil, terus juga di bagian kiri ini juga nyempil juga. Nah, pendingin ini fungsinya adalah untuk mendinginkan mesin, lalu juga power steering, untuk transmisi, dan beberapa bagian lainnya. Untuk headernya udah menggunakan header custom. Dari tiap sisi itu jumlahnya adalah 4 menjadi 1. Sebelah kiri juga 4 menjadi 1. Lalu masing-masing dari kedua header itu menyatu lagi di bagian belakang dan keluarlah di sini. Nah, terus di samping kanan dan kiri knalpot ini ada ruangan yang cukup gede buat naruh ban serep. Buat apa ban serep? Pertama, fungsinya memang aslinya yang pasti memang untuk menjadi spare kalau misalnya ban yang sedang dipakai ini mengalami kerusakan. Tapi kalau di speed off-road kan kita berjarak pendek, jadi juga nggak mungkin di tengah trek kita ngeganti ban serep sendiri. Jadi fungsi yang ada di speed off-road ini adalah untuk penyeimbang, supaya bobot belakangnya bisa lebih berat lagi, jadi pembagian bobotnya jauh lebih optimal dan mungkin juga traksi belakangnya bisa jauh lebih nyengkeram lagi ke tanah. Nah, ini tadi agak susah nih masuknya. Kayak gini, masuk, kayak kanan, wah, nekuk. Pas sampai dalamnya lega sih, cuma emang pas masuknya sempit. Itu dia, makanya gue nggak kebayang kalau Rifat Sungkar masuk ke dalam
pas lagi keluar masuknya tuh kayaknya agak kerepotan juga. Tapi pas sampai dalam sih lega sih. Malah buat gua kerasa agak terlalu jauh buat setirnya ya. Kalau buat gua karena agak lebih tipis gitu. Jadi setirnya lumayan jauh nih. Buat posisi setir yang bagus itu adalah posisi dimana saat kita ngejulurin tangan, posisi setir ini ada di bagian pergelangan sini. Sementara kalau gue masih adanya di telapak tangan sekarang. Jadi yang bagus posisinya giliran sejajar sama pergelangan tangan bagian atas setir ini. Nah jadi yang enak segini nih posisinya. Sementara kalau misalnya gue sekarang posisinya masih di telapak tangan. Oke, pertama dari setir dulu yang gue lihat di sini shifternya ya, rev limiternya dari Motec. Saat kita lagi ngegas, dia mulai naik muncak kuning sampai akhirnya jadi merah. Saat merah itu saatnya kita ngoper gigi naik. Posisinya sih enak banget sih, gue suka banget. Untuk pedalnya, wah koplingnya jauh banget. Nah ini pedalnya udah pakai pedal box ya. Mereknya Tilton. Jadi kalau misalnya udah pakai pedal box gini, udah nggak ada masternya lagi nih buat remnya. Enak posisinya, lega. Gue agak masih belum kebayang kalau misalnya pas kejadian terbalik, mungkin keluarnya agak susah ya, nggak bisa langsung set keluar, butuh effort tambahan. Nah ini juga yang spesial dari mobil Riva Sungkar, gearboxnya sekuensial. Sekuensial jadi kita ngoper giginya itu segaris. Awalnya tetap ngopling, jadi saat kita start, kita tetap injek kopling, kita masukin ke gigi satu, ke belakang jadi gigi satu, kita mulai lepas koplingnya. Saat kita ngelepas koplingnya, kita berikutnya udah nggak perlu kopling lagi. Jadi kopling itu hanya dipakai saat mobil mulai dari diem, dari berhenti. Jadi pas udah jalan, kita oper ke gigi 2, gigi 3, 4, seterusnya itu udah nggak perlu injek kopling lagi. Jadi tinggal langsung tarik ke belakang, buat turunin gigi, langsung ke depan. Nah, gearbox dari mobil ini itu pakai Sadef CL90. Sadef ini adalah gearbox yang biasa ngebikin parts buat mobil rally. Itu adalah merek dari Inggris. Jadi gearbox Sadef CL90 ini nggak cuma gearbox, tapi udah berikut dengan transfer case. Jadi untuk transfer case-nya ya atau diferensial tengahnya ini dia udah jadi satu kesatuan. Terus bisa kita lihat di sini yang tuas kecil ini adalah diff lock. Ini emang kebuka nih, gua rasa pasti ini ada covernya juga kali ya. Mungkin sekarang emang lagi dilepas, jadi kelihatan semua seisi gearboxnya. Sampai ke mesinnya di bagian belakang juga kelihatan. Nah, terus habis itu di sebelah tuas buat sekuensial, ada tuas buat handbrake. Handbrake-nya juga ada hidrolis ya. Sebenarnya kalau menurut gue sih sekarang emang di speed off-road itu nggak terlalu kepake karena tikungannya tuh kebanyakan lebar. Nggak banyak tikungan yang berpatah yang kita harus nikungnya itu dibantu pakai handbrake. Tapi ini emang udah asli bawaan dari luarnya, ada handbrake hidrolis ini, walaupun gua rasa juga jarang yang kepake. Mungkin saat hujan lebih kepake, tapi kalau kering nggak terlalu kepake. Nah terus di bagian depannya untuk panel instrumennya sih sama kayak mobil balap lain ya. Itu ada berbagai macam saklar buat ngatur fuel pumpnya, cut off-nya juga. Terus yang menarik di bagian atas nih ada intercom buat komunikasi antara driver dan co-driver. Nah, terus di atas ini yang tadi sempat gue sebut, ini adalah instrumennya untuk mengetahui segala macam info dari mulai tekanan oli, temperatur mesin, temperatur oli, voltase, kelistrikan, dan lain-lain. Yang lagi gue pegang adalah roll cage buatan dari South Africa. Sekilas sih emang nggak beda jauh ya, untuk konstruksinya juga sama seperti kebanyakan mobil speed off-road yang sekarang ada di sini, tapi emang kalau diperhatiin lebih detail lagi untuk kualitas kerjaan luar negeri emang gua akuin top banget.
secara finishingnya, untuk las-lasannya juga materialnya juga terasa berbeda. Jadi roll cage nih emang udah full tubular semua. Bagian bawahnya itu udah pakai plat aluminium ya untuk bagian decknya. Terus juga di bagian belakang yang gue lihat ini adalah oil cooler. Ini oil cooler yang ada di belakang nih kayaknya buat pendingin dari mesin nih. Ini adalah salah satu oil cooler selain dari oil cooler yang tadi sempat kita lihat bareng-bareng di bagian belakang. Kalau jok sih nggak ada yang spesial, sama kayak mobil balap yang ada. Mereknya OMP Champ. Terus buat seat beltnya yang ini merek RPM, beda sih kalau nggak salah. Yang gua Scratch Racing. Ini ada tali karet nih teman-teman. Pasti juga penasaran juga sebenarnya tali karet buat apa. Jadi fungsinya seperti ini. Oke. Langsung kepake, nggak perlu dikendorin dulu. Drivernya gede soalnya bodinya. Oke, jadi gunanya karet-karet yang ada di sini itu supaya saat kita ngelepas seat belt ini, dia langsung ngejauh semua dari bodi kita. Ini sebenarnya terkesan sepele, tapi saat lagi terjadi accident itu lumayan ngebantu sih supaya kita bisa cepet escape dari mobil ya, cepet keluar. Nih coba gue lepas seat beltnya, gue lepas ya. Oh, langsung kabur semua di bagian sini. Jadi buka, langsung kelepas, bisa langsung keluar dengan cepat dari mobil. Oh ya, selain itu yang belum gue bahas adalah ECU-nya atau komputer dari mesin ini. Kondisinya emang tersembunyi di balik sini. Untuk ECU-nya itu menggunakan ECU Motec M800 yang juga telah dilengkapi dengan sistem PDM tersendiri dari Motec itu. PDM itu fungsinya adalah untuk mengatur secara independen seluruh sikring-sikring yang ada di mobil ini. Oke, kita sekarang coba nyalain mobilnya ya. Asik banget suaranya. Mesin LS nih walaupun banyak dipakai di Indo, tapi setiap mobilnya karakter suaranya beda-beda. Gak cuma dari racikannya mesin yang beda, tapi juga dari konfigurasi knalpotnya, dari header, knalpot, itu yang bikin beda-beda. Jadi yang gua tahu, kalau mobil-mobil kompetitornya Rivat, itu banyak yang suaranya lebih nyaring. Tapi karakter dari mobil ini menurut gua paling soft, paling mendem, tapi tetap salah satu yang paling nikmat buat didengerin. Nah teman-teman, pasti pada penasaran juga gimana kalau gua test drive mobil ini. Di episode berikutnya, gua akan nyoba buat test drive. Tapi sebelumnya, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe dulu di channel gua dan kasih jempol ke atas. Karena di episode-episode berikutnya, gua akan ngadirin lagi berbagai macam episode yang gokil-gokil, yang gak kalah serunya sama episode yang lagi gue bikin sekarang. Oke, thank you semua buat yang nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Dadah!